Hi guys, welcome to Indo Turkey Family YouTube channel. Video ini adalah video kolaborasi part yang kedua dengan teman-teman vloggers di luar negeri. Dan kali ini kita semua akan memberikan tips-tips untuk traveling ke negara di mana tempat kita tinggal masing-masing. Linknya seperti biasa akan saya taruh di description box di bawah ini. Cek juga video-video mereka dan jangan lupa di like dan juga di subscribe ya channel-channel mereka. Thank you. Nah, di video kali ini saya akan memberikan alasan-alasan kenapa kalian harus datang dan mengunjungi kota Istanbul atau negara Turki. Saya akan memberikan beberapa alasan-alasan. Misalnya dari kalian ada yang bingung setelah pandemi ini berakhir, terus kalian mau travel, terus saya mau kemana ya? Mau kemana ya? Apa mau ke Istanbul atau mau kemana gitu? Nah, jika Istanbul ada di dalam pilihan kalian untuk travel, saya akan kasih alasan-alasan yang akan menguatkan tekad kalian untuk datang dan liburan ke Istanbul. Alasan yang pertama, Istanbul atau Turki adalah negara di mana terjadi perpaduan dua budaya dan dua culture. Jadi karena letaknya Turki ini ada di antara benua Asia dan benua Eropa, jadi di pertengahan, apalagi kota Istanbul ya. Kota Istanbul itu benar-benar sebagian wilayahnya di Asia dan sebagian wilayahnya di Eropa. Jadi benar-benar letaknya di tengah-tengah antara Eropa dan Asia. Maka kebudayaan orang-orang Turki adalah kebudayaan yang sangat bercampur. Jadi kebudayaan mereka sangat bercampur antara budaya timur dan juga budaya barat gitu. Jadi di sebagian perilaku mereka, sebagian tingkah laku mereka itu sangat kebarat-baratan, tetapi di satu sisi mereka sangat ketimuran atau sangat religius, bisa dibilang seperti itu. Nggak barat-barat banget, tapi nggak juga timur-timur banget gitu loh guys. Jadi berada di antaranya seperti itu. Nah, menurut saya untuk melihat kebudayaan timur dan barat yang bercampur ini memang pas tepatnya kalian lihat kalau kalian mengunjungi Istanbul. Jadi perpaduan dua budaya timur dan budaya barat yang tercampur di Istanbul tidak hanya ada pada kebudayaan orang-orangnya atau culture orang-orangnya, tetapi juga pada kotanya guys. Letak kotanya, desain kotanya, peninggalan-peninggalan zaman kerajaan Romawi, peninggalan kerajaan Ottoman Empire, peninggalan kerajaan Bizantin, semuanya tuh ada dan sangat terasa suasananya jika kalian ke Istanbul. Nah, jadi Istanbul ini pernah menjadi ibu kota 3 empire guys. Pertama, Istanbul pernah menjadi ibu kota dari Roman Empire, kemudian Byzantine Empire, kemudian Latin Empire, dan yang terakhir Ottoman Empire. Berarti 4 ya. Jadi kalian bayangkan 4 kerajaan pernah menaruhkan ibu kotanya di kota Istanbul. Jadi kalau kalian ke Istanbul, kalian bisa melihat peninggalan Roman Empire, kalian bisa melihat peninggalan Byzantine Empire, dan juga yang terbesar adalah Ottoman Empire yang berhasil mengalahkan Roman Empire dan merebut kota Istanbul. For your information, dulu Istanbul ini namanya Konstantinopel. Jadi sebelum dia jatuh ke Ottoman Empire, namanya Konstantinopel, lalu kemudian diganti menjadi Istanbul. Jadi kalau kalian ke Istanbul, kalian bisa melihat dan menikmati peninggalan-peninggalan budaya-budaya yang tercampur aduk di kota ini guys. Nah, selanjutnya ngomongin budaya yang tercampur aduk, di Istanbul juga kalian bisa melihat satu museum. Sekarang itu museum, namanya Hagia Sophia. Mungkin kalian semua udah tahu ya. Karena Hagia Sophia ini sangat terkenal. Kenapa sangat terkenal? Saya sudah jelasin di video sebelumnya. Jadi Hagia Sophia ini awalnya dibangun sebagai gereja guys di Roman Empire. Kemudian dari gereja dia rubah menjadi masjid karena kota Istanbul itu kalah oleh Kesultanan Ottoman Empire dan dirubah menjadi masjid. Nah, kemudian ketika Turki dibentuk menjadi negara republik,
masjid ini dirubah menjadi museum. Jadi satu bangunan ini mempunyai 3 histori guys. Makanya Hagia Sophia ini sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi kalau kalian masuk ke Hagia Sophia nih, di dalamnya nih guys, itu akan tercampur lukisan-lukisan dari Roman Empire, yang ada lukisan Bunda Maria, lukisan Yesus, dan juga akan tercampur dengan kaligrafi ketika dirubah menjadi masjid. Jadi waktu mereka merubah itu menjadi masjid, itu tidak dibongkar, tidak dihancurkan sepenuhnya gitu guys. Dibiarkan beberapa part, dibiarkan beberapa lukisan-lukisan oleh Ottoman Empire. Jadi masih ada sejarahnya terlihat gitu guys. Jadi emang kalau kalian masuk ke Hagia Sophia, bagus banget talk chair. Kemudian kenapa kalian harus datang dan liburan ke Istanbul, Turki? Karena di Istanbul, Turki, kalian bisa menikmati Selat Bosforus. Selat Bosforus itu apa sih? Selat Bosforus itu selat yang memisahkan 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Jadi kalian bisa menikmati 2 benua sekaligus ketika kalian melihat Selat Bosforus. Ibaratnya di kiri kalian benua Asia, di kanan kalian benua Eropa guys. Itu kan keren banget ya. Kemudian alasan selanjutnya kenapa kalian harus datang ke Istanbul adalah di Istanbul, Turki, terdapat mall yang tertua di dunia. Keren kan guys? Mall tertua, di manakah dia? Grand Bazaar. Jadi Grand Bazaar adalah mall tertua di dunia. Dibangun pada tahun 1455 dan di dalamnya ada 4000 toko-toko. Nah, ini kan keren banget pastinya guys, melihat mall tertua di dunia sampai sekarang masih ada, masih eksis dan masih ramai. Tapi jangan main hari Minggu ya, hari Minggu Grand Bazaar itu tutup. Alasan selanjutnya kenapa kalian harus visit Turki guys, karena di Turki terdapat 13 situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Bayangin 13 tempat yang pastinya keren-keren dan oke-oke banget guys. Alasan selanjutnya adalah untuk ke Istanbul, Turki guys, visanya itu gampang banget, cuma 30 menit. Kalian kotek-kotek di e-visa di websitenya, kalian cuma beli lewat situ, visanya bayar lewat kartu kredit dan jadi visa ke Turki sangat gampang, kalian dapat 1 bulan 30 hari sudah dapat visa dengan harga kalau nggak salah 25-35 dolar. Kalau kalian belinya langsung di e-visa di websitenya ya guys ya. Dan juga alasan selanjutnya kenapa kalian harus ke Istanbul adalah nilai tukar uang Turki, Turkish lira, dan ke Indonesia rupiah guys, itu nilai tukarnya tidak berbeda jauh, cuma 2.200 rupiah, murah banget kan guys. Jadi misalnya kalian mau liburan dengan budget yang terbatas dan pingin merasakan suasana yang mungkin ke Eropa-Eropaan, nah, dan kalian nggak cukup nih uangnya mau ke Eropa, kalian bisa ke Istanbul, Turki, karena kalian akan merasakan budaya Eropa, kota dengan landscape seperti kota-kota di Eropa, tetapi dengan harga Asia guys, alias harga Indonesia. Jadi memang di Turki apa-apa tuh nggak terlalu mahal, nggak seperti kalau kita liburan ke Eropa guys. Jadi memang lebih murah. Nah, ada beberapa tips kalau kalian liburan ke Istanbul. Yang pertama, kalau kalian mau enjoy semua tempat-tempat turistiknya, jangan tinggal jauh-jauh dari daerah Sultan Ahmet. Karena dari Sultan Ahmet semuanya gampang, kalian malah bisa jalan kaki untuk melihat tempat turistik dari satu ke tempat turistik lainnya. Jadi nggak usah jauh-jauh dari Sultan Ahmet tinggalnya. Nah, kalau kalian tidak mau daerah yang terlalu turis gitu loh, terlalu berasa turis banget, kalian bisa nginap di daerah Beyoğlu ya. Di Beyoğlu juga nggak begitu turistik tempatnya, banyak orang lokal juga, tapi itu belum terlalu jauh dari pusat kota, dari Sultan Ahmet, dari tempat-tempat turistik. Kemudian tips yang kedua, jangan naik taksi, karena di Turki taksinya ugal-ugalan. Kalian pasti bakal yang stres banget. Orang Indonesia nggak akan bisa deh naik taksi Turki. Taksi Turki itu bikin stres, nggak tahu ya, buat saya tuh bikin stres banget, dan mereka ugal-ugalan banget guys. Jalan di daerah tempat turistik di Istanbul itu kan kecil-kecil guys, dan itu bener-bener kayak apa ya, menegangkan. Tips yang selanjutnya, jadi airport yang baru itu jauh banget guys. Jadi kalian bener-bener harus spare waktu kalau kalian mau berangkat ke airport ya, kayak 2 jam 3 jam. Dan Istanbul itu macet. Walaupun macetnya nggak separah di Jakarta sih,
Cuma kalian tetap harus spare waktu yang banyak untuk ke airport kalau mau pulang gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian nggak mau rame-rame, nggak mau berdesak-desakan, hindari datang ke Istanbul di bulan Juli dan bulan Agustus. Paling enak datang ke Istanbul mungkin bulan-bulan sebelum winter dan bulan-bulan sebelum summer, seperti musim semi dan musim gugur. Nah, itu waktu yang terbaik untuk mengunjungi Istanbul karena sudah tidak begitu panas dan juga sudah tidak begitu ramai. Ya, itu aja sedikit tips dari saya dan beberapa alasan kenapa kalian harus visit Istanbul. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like dan subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.